Dalam pandangan psikolog Ibu, mengapa banyak ibu merasa terisolasi atau cemas selama masa baby blues? Apa yang bisa membantu mengurangi perasaan tersebut? Silakan. Kenapa mengalami terisolasi atau merasa cemas ya? Jadi proses kehamilan itu kan panjang, Mbak. Ada 3 trimester. Jadi trimester pertama itu kan memang masih sangat rentan ya. Jadi ibu mengalami morning sickness, all day sickness, ataupun dia mengalami mual, muntah, makanan pilih-pilih dan lain sebagainya. Merasakan ketidaknyamanan, mungkin itu juga memberikan pengaruh pada janin, underweight dan lain sebagainya. Pada saat ini memang masa-masa berat pertama itu. Dan pada saat sisi psikologisnya, pada saat pertama tahu kalau hamil itu mungkin senang banget rasanya, oh iya, dan ada perasaan yang campur aduk. Iya ya, aku sekarang sudah hamil, mungkin ada perasaan bersyukur juga. Di sisi yang lain mungkin juga ada kesedihan karena kenapa kondisiku menjadi seperti ini, kok aku jadi mual, muntah dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah masa trimester pertama terlewati, biasanya sudah lebih kuat untuk memasuki trimester kedua. Trimester kedua secara fisik sudah lebih kuat dibandingkan trimester pertama. Jadi sudah mulai masa enak-enaknya nih, oh iya, makan sudah enak, tidur sudah nyenyak dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, masuk ke trimester ketiga. Trimester ketiga ini kan menjelang persalinan. Ketika menjelang persalinan itu mulai ada gejolak sendiri, perasaan emosional sedih, takut, karena kan menjalani persalinan yang mungkin kan itu kan bertaruh antara hidup dan mati ya. Untuk persalinan ini ada yang sesar, ada yang normal dan lain sebagainya. Itu menimbulkan keresahan, kekhawatiran pada diri ibu sendiri. Nah, untuk mengatasi perasaan itu sebenarnya bisa diatasi dengan pertama, luangkanlah waktu baik ibu maupun bapak baru supaya dia mengupdate ilmu. Sekarang banyak sekali teknologi yang berkembang, banyak sekali profesional-profesional yang membagikan tips-tips supaya mengatasi masalah-masalah ini. Mereka juga mengadakan workshop, mengadakan kelas atau membuat sebuah buku. Jadi sambil menunggu kehadiran bayi ini lahir ke dunia, mungkin orang tua baru ini bisa mempersiapkan hal itu supaya mengurangi tadi yang namanya baby blues dan lain sebagainya. Kemudian bisa pada saat persalinan, pada saat mungkin sudah pasca persalinan ini, ibu itu coba membuka diri pada lingkungan di sekitarnya tentang apa yang dia rasakan. Cobalah mengkomunikasikan dengan asertif. Asertif itu artinya mengkomunikasikan apa yang dirasakan dan juga apa yang dipikirkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa memahami maksud dengan jelas apa yang mau disampaikan. Kemudian berhentilah merasa sendiri. Jadi tugas menjadi ibu itu bukan hanya ibu saja yang berperan, tapi juga ada pasangannya. Libatkanlah pasangan untuk proses pengasuhan dan juga perawatan bayi. Nah, minta tolong tentang apa yang perlu dibantu dan juga sebisa mungkin melibatkan pasangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam mengasuh bayi, kemudian juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah. Dan cobalah untuk menjaga pikiran dan juga perasaan itu tetap lebih positif dengan pengelolaan stres. Misalnya bisa melakukan relaksasi atau melakukan olahraga ringan saja begitu. Dan misalnya ini tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti tuntutan-tuntutan yang ada yang disampaikan oleh orang lain. Harus seperti ini, harus seperti itu, harus ASI full, harus nggak boleh dicampur sufor dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin ibu memperhatikan kondisinya nih. Oh ya sudah, kalau memang ASI-nya yang muncul segini ya sudah diberikan sebisanya. Selama anak itu tidak kekurangan ya, mungkin bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak. Nanti kalau misalnya ditambah sufor bagaimana, atau adakah nutrisi lain yang bisa meningkatkan produksi ASI dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian bisa juga menyampaikan kesulitannya apa, kemudian menjaga pola makan dan juga pola istirahat supaya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi pola makan dan juga pola istirahat tetap harus diperhatikan supaya produksi ASI kan juga dengan tidur ya. Ketika pola tidurnya cukup, pola makannya juga bergizi, juga akan memberikan pengaruh pada banyak hal secara psikologis maupun fisik gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.